Kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma pada pembahasan tafsir surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad." Biasa kami diterjemah Indonesia dihapuskan nanti, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah. Pemilahan nah dihapuskan kemana? La tekan hapuskan tidak. Dia dihapuskan aku bersumpah. Maka ada pendapat bahwa la ieu teh ada maksudnya. Maksudnya teh kan orang kafir itu tidak percaya pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Ketika mereka tidak percaya, Allah bantah. La tidak benar persangkaan kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat. Ayat dalam huruf uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Ada prolognya dulu. Tidak benar apa yang disangkakan oleh orang musyrik bahwa tidak ada hari kiamat. Aku bersumpah dengan kota ini. Nah, itu diantara pendapat. Pendapat yang lain menjelaskan la di sini itu bermakna la zaidah, tambahan, yang maksudnya untuk menguatkan. Nah, berarti fungsi la itu di samping dia sebagai la nafi, la nahi, di sini juga ada fungsi sebagai la zaidah, la tambahan. Nah, cenah berarti harus ke la tambahan. Contoh di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu." Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruh? Nah, di sini itu maksudnya adalah la zaidah. Kata iblis, aku lebih baik dari dia, aku ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Tanah lebih mulia daripada api. Itu anggapan iblis. Kemudian bisa di ayat lain Al-Hadid, li alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Lah di sini tidak diartikan tidak, tapi dia harus kena zaidah, menekankan agar ahli kitab mengetahui, benar-benar mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, la di sini itu adalah la zaidah, penekanan bahwa Allah benar-benar bersumpah dengan kota ini. Kota ini teh maksudnya naon? Hadzal baladil amin. Dalam arti dijelaskan, kita sudah bahas arti maksudnya teh Mekah. Ari kota suci teh dua di dunia, Mekah sareng Madinah. Pami Masjidil Aqsa kota suci sanes. Kalau misalkan ada yang beranggapan Masjidil Aqsa itu kota suci, nah ini tidak ada keterangannya, tidak ada keterangan haram. Ya. Sebagaimana kata Nabi, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Ini dalilnya sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah ini kota haram, kota suci, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota suci juga. Nah, berarti Masjidil Aqsa tidak termasuk haram. Ya, tapi di sana tetap ya, dari sekian banyak masjid yang ada di dunia, Masjidil Aqsa adalah masjid yang harus diziarahi oleh kaum muslimin karena keutamaannya. Ya tetap lebih utama dibandingkan masjid-masjid selain Aqsa. Aqsa wae kekalimat haram, ngomong Karbala. Orang-orang Syiah kan menganggap bahwa Karbala itu adalah kota suci. Orang-orang Syiah bahkan mereka menganggap bahwa kota Makkah dan Madinah kalah kesucian dengan kota Karbala, karena di sana ada
konon katanya makam Al Husain yang selalu diagung-agungkan oleh orang Syiah. Nah, itu tidak benar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di kota Makkah ini sebagaimana yang sudah dijelaskan, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu. Ayam manuk misalkan diburu, nah itu tidak boleh. Karena kota ini diharamkan untuk di dalamnya terjadi pembunuhan, terjadi kezaliman, termasuk kota Madinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah, wa antahillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Kami disambungkan ya di ayat ini. Aku bersumpah dengan kota Mekah ini. Nah, kalau disambungkan ya lebih-lebih kau berada di kota Mekah. Kau mendaring anjirnya air di kota Mekah. Berarti ini lebih disucikan lagi. Karena Nabi Muhammad berasal dari kota Mekah. Nabi Muhammadnya suci, kota Mekahnya suci. Karena kota Mekah sudah disucikan, diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih-lebih ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wa antahillu bihadzal balad, engkau dihalalkan darahnya orang-orang kafir Muhammad. Ya, karena kan dulu orang kafir buat sayembara, siapa yang berhasil menangkap Muhammad atau Abu Bakar masing-masing akan diberikan 100 unta. Nah, maka tafsiran diantaranya bahwa Nabi Muhammad telah dihalalkan darah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka itu adalah pendapat yang satu sama lain saling melengkapi. Karena pada dasarnya kalau ada pendapat dalam penafsiran makna itu dipahaminya tanawu saja. Khilaf tanawu ya, bukan khilaf tabon, bukan khilaf dalam kontradiktif. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapa dan anaknya. Ma di sini ada dua pendapat. Ada ma mausulah, ada ma nafi. Pami ma mausulah dia harusna. Wa walidi wa ma walad, dan demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Mausul. Mausul kan bermakna alladzi biasanya. Tapi kalau manafiyah apa saja, dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan, mandul. Walidi wa ma walad. Jadi dina ma wae harusnya bisa benten dina pendapat ya, dina pemahaman. Maka yang diambil mana ya dalam tafsir atau bari diantaranya yang diambil itu adalah ma al-mausulah. Jadi dan demi orang tua dan anak yang dia lahirkan. Maksudnya sahabat orang tua di dia teh, maksudnya Nabi Adam dan keturunannya. Ada juga berpendapat maksudnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai beranak pinak sampai lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Ya, kita lihat saja ketika seorang ibu mengandung payah, butuh diasupan energi, harus dimasukin gizi ya, harus dimasukin nutrisi. Setelah keluar bayi tidak bisa langsung berjalan, bayi tidak bisa langsung makan sendiri, perlu dihuapan, perlu disusuan. Sampai dewasa pun dia belum bisa mandiri. Kemudian sampai remaja tetap metabolik keneh kakolot misalkan. Kemudian kuliah kayak sama. Jadi ya hayang motor, hayang mobil ya, hayang ulin. Nah, itu kan menyusahkan, kepayahan. Sudah gitu menikah belum punya modal misalkan, minta sama orang tua masih menyulitkan. Sesudah menikah punya anak nanti jadi kesulitan juga buat dia yang sudah menjadi orang tua. Harus menyekolahkan, harus
banting tulang, terus menerus sampai dia tua menyusahkan lagi, sampai dia mati juga menyusahkan. Dia mati tidak bisa mengubur sendiri diri sendiri. Dia harus dimandikan, harus dikafani, harus dikubur. Belum lagi sampai sana, di kuburan sudah dapat pertanyaan yang mengerikan dari Munkar dan Nakir, fitnah kubur, menyusahkan, payah. Ketika orang tersebut bisa menjawab, berarti amal-amalnya yang membantunya. Sesudah itu dia dibangkitkan. Ketika sudah dibangkitkan, payah lagi karena amalnya kurang. Umpamanya amalnya tidak selevel sahabat misalkan, maka dia akan berbaris menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menunggu Allah hisab, mizan yang mengerikan, hisab yang mengerikan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, melewati sirat yang mengkhawatirkan. Payah luar biasa sampai akhirnya dia masuk surga. Makanya ayah datang di Khurasan jauh naros ke Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan nabi, tapi beliau ulama hadis, ulama fikih. Ditaros Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, qasatuka min Khurasan. Abdi dongkap jauh di Khurasan. As'aluka an mas'alah. Saya ingin bertanya padamu tentang permasalahan. Sok tanyakan we. Sahur Imam Ahmad. Mata yadidul abdu ta'man roha. Cik kita kira Imam Ahmad, seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat. Maka kata Imam Ahmad dengan keilmuannya, beliau menjawab, inda awwali qadamin yadhuha fil jannah. Tatkala pertama kali ia menginjakkan kaki di surga. Jadi tidak ada kata capek sebetulnya ketika di dunia. Capek itu kapan? Ya, istirahat yang sesungguh-sungguhnya istirahat itu kapan? Itu di surga. Nah, bagaimana cara untuk ke surga? Nanti dijelaskan dalam Al-Balad ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala. Wahai Rasul, siapa sih yang paling berat ujiannya? Saha yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi. Oh, para nabi luar biasa. Makanya para nabi sudah dijamin masuk surga karena buah dari kesabaran berdakwah. Kemudian summal amsalu fal amsal, fayubdal rajul ala hasabi dini. Kemudian yang semisalnya dengan semisalnya lagi. Bisa saja ketika habis generasi kenabian, kepemimpinan sudah tidak dipegang oleh nabi, maka kepemimpinan jatuh kepada orang yang soleh, pelanjut para nabi. Nah, mereka lah yang berat ujiannya. Para sahabat sudah habis generasinya. Kalau dihitung kurang lebih 100 tahun, generasi sahabat habis 100 tahun. Ya, kemudian diganti generasi tabi'in. Maka siapa yang paling berat? Ya mereka. Habis tabi'in, tabi'ut tabi'in. Habis tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang, siapa yang memegang kepemimpinan dakwah maksudnya dalam berdakwah, maka dia adalah orang yang berat ujiannya. Kemudian kata Rasulullah, seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kokoh, kuat, maka semakin berat ujian. Tapi kalau agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai kualitas agamanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah di dalam ayat kelima, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ari manusia teh mengira bahwa tidak ada satupun yang berkuasa atasnya. Maksudnya ketika orang manusia jalmi menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi, maka dia akan melakukan bebas saja sekehendaknya. Misalkan ada dua orang nu hiji nyupiran, nu hiji nyupiran. Nu hiji si A misalkan nyupiran naik mobil, dia tancap gas terus konstan tanpa berhenti. Nah, kira-kira bagaimana? Akan tabrakan karena tidak mengatur. Ada rem, ada di depan ada tembok, di depan ada orang sedang
nyebrang, ditabrak. Tapi ada orang yang nyupiran, dia ngatur pakai rem, ketika ada logam dia rem, ketika ada yang nyebrang dia rem, kemudian gas lagi, rem lagi, gas lagi, rem lagi, gas lagi, rem lagi. Maka dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, perumpamaan orang itu seperti itu, salah nama. Orang itu jangan ingin terus ngegas saja. Jadi orang-orang itu seakan-akan, apalagi yang di dalam pikirannya dia tidak diawasi oleh yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh pasukannya yang namanya Rohim Atid, maka dia akan terus gas terus, maka akan tabrakan. Tapi kalau orang Islam dibatasi kan, orang Islam tidak boleh makan harta riba, tidak boleh semena-mena, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menzalimi istri, tidak boleh menzalimi rakyat. Kalau misalkan diamanahin jadi pemimpin, maka direm. Ketika mau zalim direm, ketika mau korupsi direm. Nah, seperti itulah gunanya kalau dia yakin akan adanya yang mengawasi. Bahkan kalau dia merasa tidak ada yang mengawasi, di ayat 6 Allah Subhanahu wa taala bilang, yaqul ahlaktu malan tubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta banyak. Ahlaktu bukan anfaktu. Nah, cenah ahlaktu sanes anfaktu. Anfaktu dia menghabiskan, tapi fisabilillah. Tapi mun ieu mah ahlaktu, ai ahlaktu teh dina kata ahlak kayu beliku ihlak. Ahlak kayu beliku ihlak. Maksudna naon? Memusnahkan. Berarti hartanya ketika dia habiskan dalam kemaksiatan itu dinilainya oleh Allah memusnahkan, bukan menginfakkan. Benten misalkan punya harta dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, itu infak. Bagaimana kata Rasulullah? Wabda biman ta'ul. Cik Rasul ari infak teh kasaheula cenah kan kata aya nu naros. Maka Rasulullah bilang wabda biman ta'ul. Mulai dari orang yang ditanggungi. Anak, istri, silakan kasih dulu yang terdekat. Ya. Nah, baru setelah yang terdekat sudah, baru yang lain. Yang terdekat juga aqrabi, al-walidain, wal aqrabi, wal yatama, wal masakin. Nah, ada imam kalimat pakai ahlak. Dia punya harta, dia lupa anak istri, ya. Dia pakai dengan semena-mena. Seperti orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau dulu jahiliyah Arab, maka itu kalau punya harta banyak, mereka akan puas kalau hartanya itu dipakai untuk membeli komer. Nah, makanya mereka itu kalau berpesta, pestanya pesta komer. Nah, hari zaman ayat kiwari kumaha teu jauh beda sih kana. Sami wae. Ini orang-orang menghabiskan hartanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Allah, ayat sabu alam yarahu ahad. Ya, ditegaskan lagi oleh Allah, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Makanya nanti dia akan bilang, aku telah menghabiskan harta banyak. Ya. Tidak berguna ternyata hartanya. Ketika di akhirat, dia tidak ada sedikit pun tabungan. Ya. Tidak ada, karena dihabiskan di dunia semena-mena, dihambur-hamburkan. Apakah perbuatan tersebut tidak ada yang melihat? Mereka menyangka tidak ada yang melihat. Ya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala simpan catatan dengan rapi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, alam naj'al lahu ainain